Aman Kak, aman aman. Oke oke. Jadi sebelum kita mulai, sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih dulu nih sama Bang Rafli yang udah bersedia untuk menjadi narasumber di kelas PR Club di episode pertama kali ini ya. Sebelumnya mau ngasih tahu juga, mau ngasih tahu dulu nih PR Club kelas ini program apa sih gitu, proker yang seperti apa. Jadi bidang dua ini itu ngadain kayak kelas online gitu Kak. Jadi kelas online yang memang tidak diajarkan di kelas PR pada umumnya gitu. Jadi kita ngebahas topik-topik yang memang di luar mata kuliah PR gitu, Kak. Oke, bagus banget. Berarti berinovasi nih ya dari pengurus sebelumnya. Asik. Oh iya, sebelumnya Kak Raffi, apa kabarnya Kak? Gitu. Alhamdulillah baik. Egar gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus sekarang kesibukannya apa nih Kak setelah lepas dari kepengurusan PR Club nih? Setelah lepas dari kepengurusan PR Club, namanya juga orang yang biasa berorganisasi ya. Jadi kita tuh kayak Hmm. nggak bisa nggak sibuk gitu dalam sehari tuh kayak aduh ini udah nggak PR Club terus udah nggak organisasi di kampus juga. Mhm. Sekarang alhamdulillah nih bikin organisasi di perumahan sekarang. Jadi kita kayak bikin remaja musola gitu. Nah, di situ ada proker-proker juga, ada bidang-bidang juga. Jadi apa yang gue pribadi dapat dari organisasi itu gue implementasikan ke warga dekat rumah-rumah gue. Jadi gue bikin organisasi yang buat bermanfaat bagi mereka gitu. Paling lagi sibuk remaja musola sih sama miara cupang. Masih tetap ya melihara cupangnya. Ya setidaknya ada kegiatan positif gitu ya kak ya Iya, di luar kampus gitu. Oke, kita langsung masuk aja kali ya ke pembahasan glossophobia sama anxiety attack. Aduh, belum mulai udah keringetan aja nih kak. Nah oke teman-teman, apa namanya pasti di topik pembahasan kita kali ini adalah sesuatu hal yang memang sering kita alamin ya gitu, terutama eh, ketika kita di dunia akademik, entah itu di dunia pekerjaan, pasti kita seringkali merasakan rasa cemas untuk berbicara di depan umum maupun di khalayak ramai gitu. Nah, untuk sebagai kata pengantar pembahasan kali ini, eh, glossophobia itu apa sih gitu. Nah, glossophobia itu adalah rasa takut nih teman-teman yang dialami seseorang ketika dia harus berbicara di depan umum ataupun khalayak ramai. Nah, tanda-tandanya atau ciri-ciri orang yang mengalami glossophobia itu apa sih, Kak? Gitu. Nah, tanda-tandanya itu adalah dengan kayak detak jantung tuh semakin cepet, kayak deg-degan gitu kan, berdebar-debar gitu. Terus gemeteran, keringetan. Nah, itu kan hal yang sering banget kita rasain ketika hal simple deh gitu, kayak presentasi di kelas gitu kan ya, Kak ya. Nah, terus untuk anxiety attack ini itu adalah sebuah gangguan mental gitu ya, ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut nih yang cukup kuat sehingga si anxiety attack ini itu adalah mengganggu kehidupannya sehari-hari gitu. Kayak contohnya si anxiety attack itu adalah dia itu jadi takut untuk berbicara dengan orang lain gitu. Kalau misalkan si glossophobia ini tuh takut berbicara di depan umum, tetapi kalau anxiety attack ini dia itu lebih ke takut berbicara dengan orang gitu. Nah, itu sebagai kata pengantar ya. Jadi, teman-teman kalau misalkan nanti ditanya perbedaannya antara glossophobia sama anxiety attack itu apa, perbedaannya itu ada di letak rasa takutnya itu. Kalau misalkan glossophobia ini tuh lebih takut berbicara di depan umum, tetapi kalau untuk anxiety attack itu lebih luas lagi. Dia itu lebih takut berbicara dengan orang gitu. Nah, untuk Kak Raffi sendiri nih, pernah nggak sih Kak ngalamin glossophobia ini gitu? Glossophobia dulu deh, yang paling gampang dulu deh. glossophobia. Eh, Jujur
sering, sering banget justru. Hmm? Jadi, iya, gue ceritain sedikit ya. Jadi kalau dulu tuh Ya, pas ya. pertama kali, bukan dulu sih, kadang pas lagi kita sekarang pun udah gede gitu kan, udah sering presentasi segala macem, tetap aja kalau misalkan kita dihadapkan kayak presentasi ataupun pidato yang emang apa ya, mencakup audiens banyak gitu ya kan, itu tetap ada nervous Mhm. gitu. Iya, tetap kita kayak aduh deg-degan gitu kan, terus kayak cemas juga. Malah nih paling parah yang kebiasaan gue itu kalau misalkan udah glossophobia itu tuh bulak balik kamar mandi, pengen buang Mhm. air kecil terus. Iya, pengen buang air kecil terus padahal udah habis dari kamar mandi nih, pengen lagi ke kamar mandi gitu. Jadi kayak nggak tahu kenapa ya gitu. Jadi emang walaupun kita udah sering ketemu audiens segala macem, kalaupun kita apa ya, tetap aja gitu kita pasti, gue pribadi ngerasain glossophobia gitu, karena ya itu tadi gitu, tetap harus emang jadi tantangan terbesar sih glossophobia itu. Masing-masing orang beda sih efek sampingnya ya. Ada yang kayak gue tadi, eh pengen bulak balik ke kamar mandi, buang air kecil kan. Mungkin ada yang apa, kalau Egar sendiri gimana? Kalau sebelum ke aku kayak mau nanya dulu nih sama kakaknya. Itu kakaknya mengalami glossophobia itu biasanya ketika lagi ngapain nih Kak? Apakah lagi di kelas gitu atau ngobrol sama orang? Apa lagi di dunia pekerjaan kali lagi nge-MC apa gimana gitu? Kalau glossophobia yang gue rasain sendiri lebih ke pas kayak kita lagi sambutan atau pidato, itu benar-benar berasa banget. Kenapa? Karena ketika kita sambutan Hmm. atau pidato itu kita ngomong di eh, depan umum, dan orangnya itu pasti bukan orang-orang yang biasa aja gitu kan. Kalau kita ngobrol sama teman sepantaran mah, Mm-mm. nge-share apa informasi segala macam kan masih masih bisa lah gitu buat ngejelasin tanpa glossophobia. Nah, kalau misalkan audiens Mm-mm. ya, kalau kayak kemarin nih pas lagi pertama kali gue mau bikin remaja musola, itu audiensi gue sama bapak-bapak satu perumahan gitu aja. Dan itu pertama kalinya gue ngomong di audiens bapak-bapak. Nah, itu dia pengen buat. Kak, maaf, jaringannya suaranya putus-putus tau Kak. Oke, oke, coba-coba bentar-bentar kita cek cek, putus-putus nggak? Enggak sih aman Kak. Cuman tadi tadi yang hilang-hilangan. tadi nyampe mana tuh? Remaja masjid. Nah iya, jadi pas gue pertama kali bikin remaja musola, nah itu kita kan Masjid. harus audiensi sama bapak-bapak. Gue di Mm-mm. musola sih. Nah kita kan harus Oh. audiensi sama bapak-bapak tuh ya. Jadi kita kayak eh, ngomong gitu, kita remaja musola ini mau ngapain aja sih, ada program kerja apa aja sih, terus kira-kira bidangnya ada berapa, bla 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 dah segala macam. Nah di situ gue ngerasain glossophobia gitu, kayak gue pengen buang air kecil. Nah tapi alhamdulillah kalau pas lagi ngomong itu lancar. Nah itu ada ada sesuatu juga kenapa gue bisa ngomongnya lancar walaupun dalam keadaan glossophobia. Oke, nah gimana tuh Kak caranya kenapa berarti itu bisa teratasi ya glossofobianya ya? Berarti Ya mungkin kalau meskipun untuk, ya gimana. maksudnya meskipun apa namanya tetap menghadapi kayak mengalami glossopobia gitu, tetapi eh, bisa teratasi gitu meskipun glossofobianya itu masih tetap ada gitu ya Kak. Iya, benar banget. Jadi kalau kayak glossophobia yang gue rasain sendiri lebih ke emang apa ya, efek dari biologis. Jadi kalau misalkan gue mau mau ngomong di depan audiens, pengen buang air kecil itu kan nggak bisa kita yang ngatur gitu kan, emang biologis. Kalau untuk ngomong, Putus-putus lagi Kak jaringan. nah, yang nyampe mana, nyampe mana? Buffering. Apa ya tadi ya? Nyampe mana, Gar? Coba ulangin deh Kak. Lupa juga tadi sambungan. Oke, Soalnya iya. putus-putus juga. Oh, tadi dari tadi putus-putus ya? Iya ya tadi yang ngejelasin
yang baru ya tadi. Oke, ya udah. Jadi intinya buat glossophobia yang termasuk ke dalam biologis ya, kayak misalkan gue tuh kalau misalkan ngomong di depan audiens yang banyak kayak yang tadi gue bilang di depan bapak-bapak buat ngajuin bikin Hmm. remaja musola itu secara biologis kayak pengen ke kamar mandi buat buang air kecil itu nggak bisa ditahan gitu, bukan kita yang bisa ngatur, secara nggak langsung aja itu biologis. Nah, tapi buat gue pribadi ngomong di depan bapak-bapak itu kelancaran berbicara itu alhamdulillah udah bisa gue atasin sendiri itu. Nah, caranya tadi lagi ngomong caranya kan. Iya, tadi lagi ngomongin caranya tuh. Nah, caranya itu ya pertama gue latihan. Ya, bener banget. Dulu tuh pas pertama kali gue masuk ke dalam kampus ya, pertama kali gue kuliah, dosen tuh sering banget bilang latihan, latihan, latihan. Dan emang bener gitu, kita harus latihan gitu. Nggak ada orang yang tiba-tiba lahir ke dunia gitu langsung langsung bisa public speaking di depan orang tanpa ragu gitu kan, tanpa cemas. Nggak ada, nggak mungkin bisa. Pasti harus latihan. Minimal banget lu lagi presentasi di kelas, minimal banget tuh. Nah, maksudnya kalau misalkan Hmm. presentasi di kelas aja kita udah sering glossophobia, terus kita langsung nggak mau nyoba lagi, langsung takut, gimana kita mau berkembang gitu kan. Nah, itu pertama peran penting dari latihan. Nah, udah latihan kan kita bakal terbiasa tuh, ya kan? Udah mulai terbiasa. Mhm. Nah, kita juga perlu pahamin materi kita gitu. Jadi kalau misalkan kita latihan dan terbiasa, udah berani ngomong di depan audiens, tapi kita nggak paham sama materi kita itu percuma gitu. Apa yang mau dibahas gitu, tetap aja kita bakal balik lagi ke glossophobia itu gitu. Jadi antara latihan dan memahami materi itu benar-benar dua hal yang nggak bisa dilepas gitu, nggak bisa dipisahkan gitu. Itu sih kalau dari gue pribadi, makanya kenapa gue glossophobia dan biologis gue ini masih sering muncul gitu kayak buang air kecil, tapi kalau dari pemahaman materi dan ngomong di depan audiens itu gue bisa lancar karena kalau buat ngomong dan memahami materi itu gue bisa bisa belajar gitu, bisa latihan, tapi kalau biologis itu nggak bisa. Itu sih kalau dari gue. Oke, berarti apa namanya hal yang sering Kak Raffi lakuin gitu ya ketika mengalami glossophobia itu ataupun untuk meminimalisir gitu ya terjadinya glossophobia itu dengan cara latihan terus-menerus dan memahami isi materi yang akan Kak Raffi sampaikan gitu ya. Terus eh, apa namanya? Kalau misalkan Kak Rafli sering gak sih, Kak ngalamin misalkan Kak Rafli ketemu dengan lingkungan baru gitu. Ada rasa takut gak sih untuk ngobrol dengan orang-orang baru? Lingkungan baru, ngobrol sama orang-orang baru, ya ada juga. Putus-putus nggak? Jadi jaringan Kakak buffering, Kak, ya. Oke, kalau buat cek masih putus-putus. Masih, Kak. Oke, oke. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Kalau misalkan udah nggak putus-putus bilang. Siap. Masih? Masih? Masih, Kak. Masih nggak, guys? Berhenti, masih. Oh, masih ya? Gimana ya? Tadi udah nyoba sih nge-live sendiri, cuman kagak ada audiensnya. Jadi gue nggak tahu ini. Coba kita, uh, mungkin kalau misalkan, Oh iya, mungkin untuk teman-teman yang misalkan mau bertanya atau mau sharing-sharing, boleh langsung bisa jadi komentar ya. oke. Udah, lanjut ya. Lanjut ya. Lanjut, Kak. Lanjut. Oke. Nah, tadi kan ngebahas Tapi tentang mungkin gue pernah nggak sih kayak kayak takut ngomong sama orang baru. Nah, itu pernah, pernah banget, bahkan sering. Kayak gue tuh tipe orang yang kayak sama orang baru tuh
kadang pengen 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 kenal, tapi kadang satu sisi kayak kayak nggak pengen ngomong gitu. Itu jadi gimana ya, Hmm. bukan bukan mungkin kalau gue pribadi bukan ke anxiety kali ya, karena gue nggak Putus-putus merasa kak, sah gitu, suaranya kayak robot. karena merasa sah gitu. Robot putus-putus. Terus lagi Iya putus-putus kak. coba ya, ngomong ini Oh, bahaya nih. masih putus. Coba ngomong kak. Dua tiga satu dua tiga. Udah mendingan, udah mendingan. Cuman kayak gitu kak delay jadi suaranya. Iya, lah bilang ya. Tadi ngebahas tentang gue gimana sih, kayak kenal orang baru tuh emas segala macam gitu kayak. Putus-putus lagi kak. Kayak Aduh, jadi bingung juga ya. Kalau kalau iya bingung juga kalau iya, lagi live terus kayak iya, aduh, baru gue juga bingung sih ngesainnya soalnya dari wifi, dari provider. Coba, coba ya, coba kita ngomong apa ya? Kita ngomong barusan putus-putus, gimana kak? putus-putus nggak nih? Buffering lagi. Cek, 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 satu dua tiga. Masih putus. Ya satu dua Masih. tiga. Tapi putus-putus. Delay. Lu juga di Oke, gue yaudah putus-putus mungkin kan? sambil. Iya, soalnya jaringannya di kakak yang sinyalnya nggak namanya bermasalah. Oke, oke. Gimana gimana jadinya? Oke, jadi ya udah sambil nunggu Kak Rafli apa namanya sinyalnya baikan, mungkin eh, gue juga mau nge-share juga kali ya pengalaman gue sekupnya gitu. Sambil apa nunggu sinyal dari Kak Raflinya baik gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin glossophobia ini itu bisa apa namanya bisa kaitkan dengan rasa nggak percaya diri untuk berbicara di depan umum gitu. Nah, caranya gimana sih untuk apa namanya kita percaya diri untuk ngomong di depan umum gitu. Misalkan contohnya itu lagi mau presentasi di depan kelas ya gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah harus memiliki persiapan. Nah, persiapannya itu dalam bentuk apa sih? Persiapan dalam bentuk materi gitu. Materi ataupun apa namanya isi apa yang mau kita sampaikan kepada eh, teman-teman kelasnya gitu misalkan. Terus yang kedua itu adalah berlatih sebelum memulai. Jadi eh, harusnya itu sebelum kita presentasi itu harus kayak berlatih dulu nih sebelum memulai gitu. Jadi apa-apa aja poin-poinnya yang harus kita sampaikan. Terus diingetin jangan untuk menghafal gitu, menghafal materi gitu. Diusahakan kita itu harus memahami isi materi apa yang mau kita sampaikan kepada orang lain gitu atau teman-teman sekelas pada saat presentasi gitu. Terus langkah yang ketiga itu adalah mengambil nafas dengan benar dan berbicara dengan tenang. Jadi kadang kita ngomong panik di depan umum tuh karena nafas kita tuh terlalu menggebu-gebu gitu. Jadi pengambilan nafas pun nggak bener gitu. Itu yang menyebabkan jadi kita pas gitu dan ngomong pun jadi nggak tenang.
Kemudian yang keempat itu adalah jangan overthinking. Kenapa kita dilarang untuk overthinking? Sebelum misalkan kita mau berbicara di depan umum gitu, mau menyampaikan sesuatu, kadang kita tuh suka overthinking duluan kan, kayak aduh gimana ya reaksi orang-orang kalau misalkan gue tampil di sini, gimana ya reaksi orang-orang kalau misal gue berbicara kayak gini, gue ngebahas ini gitu, ataupun eh, memikirkan tanggapan-tanggapan orang ketika kita tampil di depan khalayak umum. Kemudian yang kelima itu adalah hargai usahamu gitu. Jadi ketika kamu gitu, ketika eh, apa namanya, ketika kamu sudah eh, berhasil untuk menaiki punggung ataupun di depan banyak orang, itu berarti tandanya badan kamu, jiwa raga kamu tuh udah siap untuk didengar oleh orang lain. Dari itu hargailah usaha kamu ketika badan, hati dan pikiran kamu sudah berada di atas panggung gitu kak. Udah baik kan belum kak jaringan? Cek cek, satu dua tiga, satu dua Oke, tiga, udah satu aman. dua tiga. Dah. Oke, udah. Oke, tadi Kak balik lagi ke pernah gak sih ngalamin rasa takut ketika bertemu dengan orang-orang baru? Oke, rasa takut bertemu dengan orang-orang baru. Kalau gue pribadi, bukan lebih ketakut, tapi kayak males aja. Nah, jadi kayak, iya, Kenapa jadi tuh Kak? kayak kalau gue pengen nih, misalkan kayak ada orang baru nih di satu organisasi, kan emang mewajibkan kita buat kenal ya banyak orang. Nah, Mhm. karena hal kayak gitu, misalkan orangnya seru, asik gitu kan, nggak baperan, gue mau kenalan sama dia gitu, kayak kayak so asik aja, nama lu siapa, bla 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 gitu kan. Nah, nanti kan kedepannya bakalan langsung akrab tuh. Nah, tapi kalau misalkan kayak orangnya, kayak misalkan nih, kan kita kalau di mata kuliah kan kelasnya beda-beda ya, beda-beda tuh sama orang-orangnya juga. Nah, itu kayak nggak semua orang tuh mau gue kenal gitu. Kebanyakan ada yang dari teman sebelumnya emang udah sering sekelas atau teman organisasi gitu. Di luar dari itu tuh kayak nggak tahu kenapa males aja gitu. Gitu. Jadi kalau buat takut sih enggak gitu. Jadi kalau gue ya kayak misalkan sama orang baru nih sekelompok, nah gue nggak apa-apa, gue tetap aktif gitu di grup, tetap nanyain apa nih tugas gue, oh tugas lu ini aja, tugas lu ini gitu, gimana kalau ini gitu. Jadi kalau buat masalah koordinasi, kalau dari gue pribadi aman, tapi mungkin lebih ke kemauan kali. Jadi kayak nggak semua orang tuh mau gue kenal gitu. Jadi lebih kayak apa ya? Ya kemudian kali ya kalau buat masalah perkenalan. Oh, malas ininya ya Kak, berarti malas untuk apa namanya, mengenali karakter dari orang yang baru itu ya. Karena kan Nah, nggak eh, ketika kita berteman dengan orang itu langsung cocok kan, pasti ada dramanya dulu nih. iya benar kayak gitu. Iya, jadi kayak nggak tahu kenapa males aja gitu. Tapi kalau masalah masalah ketakutan kenal sama orang baru itu enggak. Tuh, jadi kayak apalagi nah, sekarang apalagi kan gue jurusannya humas kan, bener-bener ditantang banget, tantangan banget kalau gue harus kenal sama orang baru gitu. Harus kayak misalkan gue lagi bete, gue lagi marah atau gue lagi apapun itu keadaannya, gue tetap gitu harus mencoba buat speak up sama banyak orang gitu, tetap harus ngomong. Jangan sampai gue karena keadaan gue apa mood gue lagi nggak bagus, orang lain sekitar malah ngerasain apa yang gue rasain gitu. Nah seharusnya kalau buat humas tuh nggak bisa kayak gitu, harus profesional gitu. Seburuk apapun konsumen kita gitu kan, klien kita, eh, komunikan kita harus tetap tetap baik gitu penyampaiannya. Kita harus tetap tetap berikan apa ya, lebih ke apa ya, lebih ke penyampaian yang baik gitu untuk mereka gitu. Jadi nggak bisa kayak misalkan mood lu lagi buruk, misalkan kayak abis diputusin sama pacar, terus tiba-tiba ada klien datang cemberut gitu kan, bete mukanya, itu nggak bisa gitu. Nah itu jadi tantangan gue sekarang gitu.
Oke, nah Kak, pertanyaan ini nih, pertanyaan dari aku. Kan kita ini kan lagi ngebahas tentang glossophobia. Ada nggak sih Kak ngaruhnya glossophobia ini kepada seorang PR nih? Pengaruh dari glossophobia ke seorang PR itu sangat berpengaruh, sangat 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 berpengaruh. Ya gimana enggak gitu, lu PR tapi lu malah kena glossophobia. Emang sih glossophobia ini pasti bakal dikenai oleh banyak orang. Tapi balik lagi ke lu pribadi, kalau lu mau belajar, kalau lu mau mencoba terus, pasti nggak mungkin nggak ada tantangan yang nggak bisa lu lewatin gitu. Itu sih kalau dari yang gua apa ya, yang pernah dosen gue sampein. Intinya latihan, latihan, latihan. Sampai nih ya, gue pernah diajarin sama dosen gue, itu kalau kita mau lancar presentasi, sebelum presentasi itu kita latihan di depan tembok. Nah itu gue lakuin gitu. Jadi walaupun beberapa orang kayak apaan sih lu kayak orang gila gitu ngomong sama tembok, tapi itu bener-bener feedbacknya dapat banget ke kita. Kita jadi lebih berani. Ya, nah itu baru ngomong sama tembok, belum lu ngomong sama kaca gitu. Kalau sama kaca tuh kita bisa ngeliat ekspresi kita, ya kan, mimik muka kita, gitu kan. Kalau misalkan kayak gue nih ngomong kalau gini, nah kan bisa kalau misalkan ada kamera gini kan, gue bisa ngatur kan kayak naik naik turun alis gue, terus senyum gue itu bisa kelihatan gitu. Nah itu harus kita latih di depan kaca gitu. Kalau misalkan kita jarang ngomong di depan kaca, itu kita nggak tahu ekspresi kita kayak gimana. Kadang ada yang kayak ya pemirsa seperti inilah saya gitu. Jadi kayak ekspresi dia sedih, tapi dia contoh membawakan acara yang gembira gitu. Jadi nggak sinkron antara ekspresi muka sama pembawaannya. Itu yang bahaya gitu. Intinya ya gitu. Kalau misalkan lu seorang PR, lu harus ngatasin nih tantangan lu tentang glossophobia karena kan dampaknya beda-beda dan cuma lu yang bisa ngatasinnya, cuma lu yang bisa mecahin masalahnya, cuma lu yang bisa nyari solusi dari apa yang lo rasain itu sih. Oke, berarti di sini gue narik kesimpulan ya Bang. Berarti glossophobia ini bisa datang kepada siapa saja gitu, bahkan kepada orang yang sering ngomong di depan umum gitu ya Kak. Jadi sebenarnya glossophobia itu ada, cuman orang-orang yang lanjut ngomong di depan umum itu mereka tuh bisa mengatasi glossophobia tersebut gitu. Jadi Iya, lebih eh, meminimalisir si glossophobia itu gitu ya Kak ya. benar banget, benar banget. Glossophobia semua orang pasti ngerasain, nggak mungkin enggak. Iya betul. Oke mungkin dari teman-teman yang lagi nonton nih ada pertanyaan atau apa gitu apa mau sharing-sharing juga boleh. Tapi kan percaya nggak kalau glossophobia itu nggak hanya cuman apa ya namanya di bidang PR doang. Kadang nih gue mau sharing ya sedikit gitu. Itu biasanya kan di dunia YouTube depan kamera. Nah ketika gua ngomong di depan kamera itu lancar tuh gitu. Tapi ketika gua nggak ngomong di depan kamera gitu misalkan lagi ada suatu ajang ataupun kegiatan lah gitu di depan umum gitu nah itu tetap meskipun selancar itu gua ngomong di depan kamera ketika gua ngomong di depan umum itu grogi itu gua ngalamin gitu fobia tuh jadi eh caranya gimana sih supaya kita nggak glossophobia ya emang benar kata apa tadi gitu. Harus tetap berlatih dan kita harus ngadepin sendiri glossophobia tersebut jadi kita tahu nih caranya supaya menghadapi fobia versi kita masing-masing karena benar kata Kak Rafli gitu karena glossophobia itu tuh begitu. Ya, benar. Jadi emang iya sih. Eh, ini nggak putus-putus nggak? Enggak Kak lancar. Nah, emang sih benar kayak tadi Egar bilang, ketika kita di depan kamera, depan kaca itu lancar, tapi pas lagi ngomong langsung itu grogi ya kan, tiba-tiba hilang materi-materi di otak yang tadi sebelumnya udah paham. Ya, sebenarnya apa ya? Kalau gue pribadi bener, intinya latihan gitu ya. Lu ngerasain itu mungkin karena lu masih belum cukup gitu latihannya, masih perlu dilatih lagi gitu. Dari hal-hal mungkin kalau misalkan tadi kan lu ngomong di depan kaca ya kan. Mungkin ketika lu lagi nongkrong kan banyak tuh audiensnya ya kan.
lu bisa ngobrol. Jadi yang lu yang mendominasi gitu. Kayak misalkan lu ngebahas tentang horor, lu ngejelasin tentang ciri-ciri pocong gitu kan. Nah, di situ lu yang mendominasi. Nah, itu juga bagian dari latihan, Gar. Jadi nggak cuma kita latihan di kaca doang. Karena emang ketika kita latihan di kaca sama langsung di audiens itu beda banget atmosfernya gitu. Jadi lu harus latih dari hal-hal kecil kayak ngomong di geng lu gitu, lu yang mendominasi atau ketika lagi ada acara keluarga lu lagi ngejelasin apa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang bisa ngelatih lu gitu. Terus juga penting banget kalau lu punya eh, artis yang lu jadiin panutan gitu. Kayak contoh eh, Daniel Ananta ya, yang pembawa acara di Ya, Idol, Indonesian Idol. Nah, jadi kalau lu ya. ngefans sama dia, lu bisa ngeliat tuh cara dia body language-nya, tutur katanya, ya kan? Nah, itu bisa lu praktekin ke diri lu gitu, karena lu mengidamkan dia gitu. Lu, wah, ini orang keren banget cara cara bicaranya gitu kan, lantang, jelas, berani gitu. Nah, jadi lu ketika lu suka sama apa mengidamkan sebuah artis itu nggak cuma sekedar mengidamkan aja, tapi ada feedback ke diri lu sendiri gitu. Kayak contoh tadi buat ngatasin sih glossophobia itu sih. Karena gue juga ada artis panutan gue gitu yang menurut gue wah ini keren banget dia cara penyampaiannya gitu kan, body language-nya, terus ekspresinya itu gue suka banget dan akhirnya gue tiru dan ya inilah gue gitu perpaduan dari berbagai macam sumber gitu. Iya, oke berarti Kak gini ya, apa kita tuh harus tetap terus berlatih, tapi berlatih itu akan sia-sia ketika kita tidak mencobanya. Gitu. Iya nggak sih Kak? Benar, benar Iya kan? banget, benar. Iya, Dari nyoba itu kita itu bisa tahu nih, gitu keadaan pas kita nyoba tuh kayak gimana. iya, benar banget. Oke Kak, tadi Terus tadi ada pertanyaan nih katanya, apakah respon dari audiens itu sangat berimpact gak sih Kak? Gitu. Ya mungkin eh, ber- gimana ya dari sosial dengan apa namanya penonton gitu ya audiens gitu berinteraksi gitu maksudnya. impact dari respon audiens. Sebenarnya tergantung orangnya sendiri gitu. Kayak kadang ada orang kayak contoh khutbah. Ustadz lagi berkhutbah nih, terus audiensnya kan nggak mungkin dia kayak harus respon terus kan, pasti audiensnya diem aja gitu ngedengerin. Nah, Ustadznya pasti tetap semangat karena emang audiens sholat Jumat itu emang diem gitu, nggak mungkin tiba-tiba Ustadznya pidato terus tepuk tangan kan nggak mungkin gitu. Nah, terus ada juga salah satu orang yang lagi public speaking gitu emang dia butuh respon gitu kayak ketika dia mulai kata-kata ngeluarin kata-kata motivasi dia butuh tepuk tangan atau sekedar kayak woi gitu kan kayak ya rame lah gitu ada beberapa orang ada yang butuh itu ada yang enggak gitu jadi tergantung ke orangnya masing-masing gitu kalau dari gue pribadi ketika gue public speaking gue nggak selalunya membutuhkan apa ya respon lebih ke ya setidaknya dia merhatiin gue gitu kan merhatiin gue udah itu aja cukup gitu kalau dari gue pribadi jadi kalau kayak dia respon respon uh, secara kadang orang juga ngeresponnya nggak cuma tentang apa ya nggak cuma langsung kayak ngomong atau dari gerakan tubuh gitu jadi dari dia ekspresi dan perhatiin kita kayak gitu gitu nah itu juga respon sekedar kayak nah itu juga respon gitu jadi balik lagi ke orangnya dia ngebutuhin responnya apa dan kalau dari gue pribadi gue nggak terlalu butuh respon yang penting mereka mendengarkan nah mereka namanya audiens ya kadang kan cepet bosen nah itu balik lagi ke kita gitu cara pembawaan kita ini ngebosenin nggak sih gitu apa cara misalkan tangan kita nih ditaruh di kantong terus atau ditaruh di belakang terus kayak lagi upacara istirahat di tempat gitu kan kan itu apa ya body language itu mempengaruhi respon audiens juga gitu ada yang bosen kalau misalkan kita tangannya di belakang terus kan butuh public speaking apa body language yang kayak gini-gini gitu terus misalkan butuh eye contact sama para audiens itu juga penting gitu. Jadi balik lagi ke kita gitu. Cara kita untuk mengambil perhatian dari si audiens itu sendiri kan. Oke berarti gue narik kesimpulan berarti body language ini sangat penting gitu untuk menarik perhatian audiens.
Ya, Oke, ada pertanyaan. penampilan, body language, eye contact, ya kan. Terus boleh kita kayak Mhm. ada sedikit gerakan ke kiri ke kanan kalau misalkan kita public speakingnya lagi berdiri gitu kan boleh gitu. Yang penting gimana cara kita buat caper gitu sama si audiens. Oke, tapi jadi kepikiran nih Kak, berarti misalkan kita lagi ngalamin mobil. Nah, ketika kita melakukan body language, kontak mata dengan audiens gitu. Nah, itu juga bisa nggak sih Kak untuk meredam rasa cemas kita gitu kan dengan kita berusaha untuk melakukan interaksi dengan audiens. Itu kan Nah, bisa untuk mengurangi rasa glosofobia. iya beberapa orang emang ada juga teman gue juga pernah cerita kayak dia tuh terlalu mikirin body language sampai lupa materi gitu. Terus ada yang ngeliatin Waduh. mata audiens jadi ngeblank juga gitu. Nah itu ada teknik-tekniknya juga gitu. Kayak misalkan kita mau ada eye contact nih sama audiens. Ya kan emang sih tetap balik lagi ke latihan. Tapi kan kita nggak bisa pure gitu kayak latihan langsung bisa nggak bisa harus membiasakan diri. Nah kita bisa ngeliat ke rambut tuh kan ada taktiknya tuh ya kan kita bisa ngeliat ke rambut si audiensnya jangan ke mata gitu biar kita sendiri nggak grogi. Nah kalau dari gue pribadi gue punya prinsip lebih baik gue ngerasa malu di depan daripada gue malu-maluin. Kedengeran nggak? Mhm. Kedengaran, kedengaran. Nah itu prinsip gue lebih baik gue ngerasa malu di depan daripada gue malu-maluin. Perbedaannya ketika gue merasa malu di depan gue bakal totalitas kayak ya udah gitu kayak ibarat takdir lah lu emang ketika lu ngomong di depan mau nggak mau pasti lu bakal ngerasa malu tapi lu harus tetap totalitas gitu walaupun lu ngerasa malu tapi ketika lu nggak totalitas gitu kan karena mengedepankan rasa malu lu ini gitu kan akhirnya lu nggak totalitas nah itu malah balik lagi jadi malu-maluin diri lu sendiri di depan audiens itu sih jadi pilihan gue lebih baik gue merasa malu di depan daripada gue malu-maluin diri gue sendiri karena gue mengedepankan rasa malu gue itu. Oke, berarti dari pemikiran saya Kak, berarti body language sama kontak mata itu perlu butuh gitu, tapi tetap sesuai dengan porsinya gitu ya. Iya, benar banget. Balik lagi ke pribadi kita. Kalau kita ngerasa udah siap buat eye contact. Kalau enggak, lihat rambutnya aja gitu. Iya, oke. Nah ini juga ada pertanyaan lagi Kak nih. Tanya, eh, tunggu sebentar. Aku orangnya takut kalau ketemu orang baru, kayak bingung gitu harus bersikap gimana karena terlalu mikir gimana respon mereka gitu terhadap kita gitu. Terus gimana caranya sih Kak untuk nggak mikir negatif pas ketemu orang baru gitu biar aja. Jadi ini persoalannya overthinking belum ketemu orangnya itu. Ya, oke. Gimana tuh Gue Kak jawab. caranya ya nggak overthinking? Oke. Pertama, pertama, misalkan contoh lu lagi mau ke kampus nih. Nah, lu harus dari Hmm. kosan atau dari rumah nih udah siap-siap pakai penampilan terbaik lu. Kayak entah pakai kemeja, jaket, ya kan? Bukan yang bikin lu nyaman deh. Yang ngerasa kalau lu tampil tuh lu pede gitu. Jangan jangan karena lu pengen tampil eye catching gitu kan, pengen lihat banyak orang, pengen ngerasa keren, akhirnya kayak contoh pakai kerudung sampai bertumpuk-tumpuk, kayak cuma pengen kayak, wah gue keren gitu. Nah, tapi itu nggak bikin lu nyaman gitu, kayak susah gerak segala macem gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi balik lagi pertama itu ke awal ketika lu mulai persiapan dari rumah, dari kosan gitu. Lu pakai pakaian terbaik lu yang ngerasa lu udah nyaman dan ini bagus gitu, sopan sesuai sesuai apa ya? Tidak melangkah apa ya, tidak tidak apa Melanggar norma tidak ya. melanggar norma gitu tidak melanggar aturan segala macem gitu jadi gitu balik lagi ke lu nya kalau lu ngerasa udah siap oke lu langsung berarti udah siap dong ke audiens ke halayak ramai termasuk kampus gitu nah ketika lu tadi apa dia nanya eh nah gimana caranya nggak Itu mikir Kak, pas ketemu orang oke nah gak mikir kebiasaan negatif balik ya. lagi Gar ya kebiasaan nah buat kita membiasakan diri ketemu banyak orang, itu kita harus terbiasa. Nah,
ada banyak hal yang biar kita terbiasa ketemu banyak orang. Pertama, ikut organisasi. Itu penting banget. Balik lagi ke diri lu. Kalau lu ikut organisasi buat proses perbaikan diri lu, buat lu nggak takut ketemu banyak orang, lu pasti bakal serius gitu di organisasi itu. Tapi kalau lu main-main, lu ngerasa kayak cuma coba-coba doang di organisasi, ya lu nggak bakal ngedapetin proses apa-apa gitu. Kalau kata guru gue waktu SMA, kalau lu ke sekolah niat pacaran, lu pasti bakal dapet pacar. Kalau lu niat ke sekolah mau dapet ilmu, pasti lu bakal dapet ilmu gitu. Jadi balik lagi ke niat lu gitu. Kalau lu masuk organisasi emang buat ngelatih lu public speaking, ngelatih lu bertemu banyak orang, ngelatih mental lu gitu kan, lu pasti bakal berani gitu ke depannya gitu sih. Jadi ada tantangan di depan pasti lu bakal laluin karena lu udah niat itu. Nah, itu tadi pembiasaan dari ketemu banyak orang. Nah, selebihnya ya ketika kita ngerasa penampilan kita udah bagus gitu kan, terus cara bicara kita maksudnya biasa aja gitu kan, lancar gitu, nggak au nggak ketemu orang tiba-tiba diem gitu kan, nggak dead air lah. Kalau kalau nggak salah waktu itu pernah ada dead air ya. Pernah ada Iya. sedikit tentang dead air gitu. Dead air tuh kayak tiba-tiba lu nanya, orang nanya ke lu tiba-tiba nah itu wajar ya kayak gitu dead air. Tapi kalau kelamaan sampai itu nggak wajar gitu. Jadi kalau kelamaan ya orang juga kayak ini orang ngapa sih kok ngebak Iya, gitu kan. apa gitu. Nah, jadi maksud gue ya itu ngebiasain diri gitu. Lu bisa ngomong sama temen temen deket lu gitu, sahabat lu walaupun cuma satu, lu cuma ngomong di depan dia gitu, serius tapi ya nggak bercanda ketawa ketiwi, serius ngomong. Nah, pasti lu bakal bisa latihan gitu, public speaking di depan banyak orang. Nah, selebihnya kalau lu ngerasa lu ngomongnya udah bener, penampilan udah enak, udah nyaman gitu kan, pasti lu nggak perlu lu mikirin lagi respon mereka gitu. Nah, balik lagi nih, respon yang dimaksud nih apa gitu? Apakah apa nih? Gue juga nggak tahu gitu kan. Balik lagi ke orangnya, maksudnya apa sih respon yang lo harapin gitu? Karena kalau dari gue pribadi, ya kalau ketika gue ngobrol sama orang, ini gue cara ngomong gue gini gitu. Kalaupun misalkan kan kalau orang Cikarang terkenal ngegas ya, orang Cikarang tuh terkenal ngegas. Nah, gue kan otomatis di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, gue harus menyesuaikan juga sama lingkungan gue gitu. Kalau misalkan gue terkesan ngegas ngomongnya, berarti gue harus lebih santai gitu, lebih lebih menurunkan intonasi gue berbicara gitu, karena bukan di lingkup budaya gue gitu. Itu sih. Jadi kita juga harus ada penyesuaian gitu. Tuh, jadi ya ya udah gitu. Kalau menurut lu respon lu apa dari lu sendiri, penyampaian lu udah sesuai norma di lingkungan itu, apa yang perlu lu khawatirin lagi gitu. Justru kekhawatiran itu yang bisa bikin merusak dari si public speaking lu sendiri itu. Oke, berarti gue narik Apalagi kesimpulan nih dari jawaban Rahayu. Berarti biar kita nggak pikir negatif gitu pada respon orang baru, sebelum kita ketemu dengan orang baru itu ataupun lingkungan baru, itu harus perhatikan dulu saat pakaiannya itu yang nyaman untuk diri kita, membiasakan diri untuk berbicara atau ngobrol dengan orang baru. Terus yang ketiga itu adalah menyesuaikan diri sendiri. benar banget. Oke. Ada pertanyaan lagi. Itu ada pertanyaan lagi tuh tadi. Oke, apa perbedaannya anxiety dan glossophobia, Kak? Tadi di awal udah disebutin. Coba Kak ulangi, Kak. Masih ingat ya, Kak? Glossophobia itu ya, ini secara singkat aja ya. Glossophobia itu ketika kita nggak berani ngomong di depan audiens yang secara disengaja gitu. Kayak contoh presentasi, pidato, gitu-gitu. Yang emang memuat halayak banyak di satu ruangan. Nah, kalau anxiety attack itu lebih ke kehidupan sehari-hari kita. Kayak ngomong sama ibu warung, ngomong sama ibu kos, ngomong sama tukang sayur, gitu-gitu. Nah, kalau kalau glossophobia itu kita nggak berani ngomong di depan audiens gitu kan, kayak ada lah tadi ciri-cirinya kayak kecemasan, keringetan gitu-gitu kan. Nah, kalau anxiety attack itu lebih ke kita nggak berani ngomong sama orang-orang sekeliling kita gitu, yang notabene mungkin kita nggak deket ya, kayak kayak contoh ibu-ibu warung, ibu-ibu tukang sayur tiba-tiba negor, terus kita langsung gugup, ah, apa nih gitu.
Ganti-ganti siapa? Nah, iya betul. Jadi perbedaan antara glossophobia dan anxiety itu adalah terletak pada tempatnya sih. Beneran tempatnya. Kalau misalkan si glossophobia ini lebih ke tempat publik yang banyak gitu. Tetapi kalau untuk anxiety ini, dia itu lebih takut pada orang-orang yang baru yang sifatnya nggak ke publik gitu loh. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini udah mau habis jawabnya. Emang udah mau sejam ya? Oh iya, nggak kerasa kita udah mau sejam. Jadi kita sejam penuh dengan jaringan yang tidak stabil ya. Kayak gitulah. Namanya juga daring kan, pasti ada hambatan. Wajar. Hmm. Nah oke, sebelumnya mau ngucapin juga nih terima kasih Bang Raffi udah mengasih gitu materi tentang glossophobia sama anxiety ini gitu, di episode PR Podcast gitu di episode 1. Jangan kapok-kapok ya Kak Ya, kalau misalkan disuruh jadi sumber lagi. iya, gue juga makasih banyak. Gue udah dikasih tempat buat gue sharing nih. Karena kalau kita paham ilmunya, kenapa kita nggak share gitu ke orang? Kenapa kita harus menahan dan apa ya? Kenapa kita harus pelit gitu sama orang kalau kita bisa berbagi? Gitu sih kalau gue pribadi, gue seneng gitu dikasih tempat sama pihak klub. Makasih banyak udah ngasih gue tempat itu buat sharing pengalaman gue pribadi gitu. Walaupun yang nonton maksudnya nggak terlalu banyak, yang penting kan informasinya ini nyampe gitu kan, dan bermanfaat juga bagi satu dua orang mah gitu. Jadi ini benar-benar inovasi yang bagus banget dari PR Club gitu. Next time gue tunggu Alhamdulillah. banget PR Club kelasnya lagi, walaupun narasumbernya bukan gue gitu, bisa siapa siapa dari alumni ataupun dari anggota sendiri, itu bisa dijadiin aja gitu buat sharing-sharing. Bagus banget. Jadi buat PR Club kedepannya semoga tetap bisa terus berinovasi ya. Jangan bosen-bosen karena ini juga bermanfaat gitu buat banyak orang, dan ini juga bakal dapat pahala juga gitu buat kita, ya nggak? Nah, oh iya Kak, ini juga di live IG ini kan nanti kan bisa di save, jadi nanti bisa disimpan di IGTV gitu. Jadi orang-orang yang emang belum nonton live live ini tuh bisa nonton ulang gitu. Oke, iya bener banget, bagus tuh kalau di save. Karena lumayan juga ya buat isi feed. Lumayan juga. Ya udah mungkin cukup segini dulu kali ya Kak ya. Gitu. Ya, Eh, ya udah gimana nih closingnya? Ya udah terima kasih Kak. Oh iya terima kasih buat semua teman-teman yang udah bergabung nih gitu dari ya. udah banyak banget yang masuk terus keluar lagi gitu. Pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah bergabung sampai akhir gitu kayak Fairuz, Makasih semuanya. Kafara, Kiki, Aulia, Abdia, Ehayu. Pokoknya nanti di setiap hari kita bakalan ngadain live IG lagi dengan topik dan tema yang berbeda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Siap, makasih semuanya.